Baiklah, mahasiswa yang berada dimanapun, pada minggu ke-6 ini kita akan membahas tentang klasifikasi tanah ya. Klasifikasi tanah, kemudian kita akan membahas tentang pengertian macam-macam sistem klasifikasi tanah, juga beserta kelebihan dan kekurangannya ya dalam sistem klasifikasi tanah. Sangat penting ya. Kemudian morfologi tanah ya, jadi banyak macam-macam tanah ya, pengertiannya, profil-profil tanah ya, kemudian ciri-ciri morfologi tanah ya, kemudian juga kaitan klasifikasi tanah dan morfologi tanah ya, klasifikasi tanah dan morfologi tanah, dan klasifikasi tanah dan kesesuaiannya ya, dan kesesuaian lahan ya, kesesuaian lahan. Kemudian klasifikasi tanah itu apa ya, ini merupakan pertemuan yang merupakan pertemuan yang sangat penting ya di sesi ke-6 ini. Kenapa? Karena di sini sangat lengkap ya, sangat lengkap. Ada klasifikasi tanah, ada profil tanah, morfologi tanah ya. Nah, klasifikasi tanah itu adalah ilmu yang berhubungan dengan kategorisasi tanah ya. Kategorisasi tanah berdasarkan karakteristik yang membedakan masing-masing jenis tanah ya. Jadi ada yang membedakan masing-masing jenis tanah ya. Kemudian klasifikasi tanah merupakan sebuah subjek yang dinamis yang mempelajari struktur dari sistem klasifikasi tanah ya. Sistem klasifikasi tanah, kemudian definisi dan kelas-kelas yang digunakan untuk penggolongan tanah ya. Penggolongan tanah, kemudian kriteria yang menentukan penggolongan tanah. Nah, ada kriteria yang menentukan penggolongan tanah ya, hingga penerapannya di lapangan ya. Kemudian tanah sendiri dapat dipandang sebagai material maupun sumber daya ya. Kemudian klasifikasi tanah merupakan berbagai versi, terdapat kesulitan teknis dalam melakukan klasifikasi tanah untuk tanah karena apa? Karena banyak hal yang mempengaruhi pembentukan tanah ya, yang mempengaruhi pembentukan tanah. Kemudian selain itu, tanah merupakan benda yang dinamis ya, artinya selalu berkelanjutan ya, berubah-ubah ya, kemudian sehingga selalu mengalami proses perubahan ya. Nah, tanah terbentuk dari batuan yang aus atau lapuk. Nah, yang diakibatkan oleh terpapar dari proses dinamika di lapisan bawah atmosfer ya, seperti dinamika iklim ya. Kemudian dipengaruhi juga topografi atau geografi dari tanah itu ya. Kemudian adanya aktivitas mikroorganisme atau organisme biologi, juga intensitas dan selang waktu dari berbagai faktor tersebut juga berakibat pada variasi tampilan tanah ya. Jadi lapisan tanah, topsoil, subsoil, nah itu berbeda-beda ya. Kemudian juga dalam melakukan klasifikasi tanah, para ahli pertama kali melakukannya berdasarkan ciri fisika dan kimia tanah ya, serta dengan melihat lapisan-lapisan yang membentuk profil tanah ya, lapis-lapisannya, lapisan atas, lapisan bawah, seperti itu ya. Jadi bagian topsoil, subsoil, nah itu berbeda-beda ya. Kemudian juga selanjutnya, setelah teknologi yang saat ini berkembang, para ahli juga melihat aspek batuan dasar yang membentuk tanah serta pelapukan batuan yang kemudian memberikan ciri-ciri khas tertentu pada tanah yang terbentuk ya. Kemudian dalam klasifikasi tanah yang beredar dalam sistem USDA Amerika ya, kemudian tanah merupakan zatnya bentukan alam yang terdiri dari mineral ya. Jadi zat bentukan alam yang terdiri dari mineral, kemudian ada udara, air, dan bahan organiknya di dalam tanah itu ya. Kemudian di berbagai belahan bumi terdapat berbagai jenis tanah ya, yang dengan karakteristiknya berbeda-beda ya, memiliki karakteristik masing-masing untuk memudahkan pengenalan jenis tanah ya. Kemudian dibutuhkan sistem klasifikasi ya. Jadi dibuat sistem klasifikasi tanah, sistem USDA ya. Kemudian salah satu sistem klasifikasi tanah yang masih dipakai saat ini yaitu sistem USDA, yaitu United States Department of Agriculture Amerika Serikat ya. Kemudian pada tahun 1975 ya, pada tahun 1975. Kemudian sistem ini mengklasifikasi tanah berdasarkan sifat utama dari tanah tersebut ya. Jadi ciri khas dari penamaan jenis tanah ini disebut dengan berakhiran sol ya. Jadi ada tanah-tanah
yang berakhiran sol ya seperti apa? Nah, dalam sistem USDA yaitu misalnya antisol ya, antisol, kemudian vertisol, inseptisol, kemudian aridisol, kemudian ada molisol, spodosol, alfisol, ultisol, oksisol, kemudian histosol ya. Jadi itu contoh-contohnya dari sistem klasifikasi jenis tanah ya. Nah, ada materinya di download ya di bawah ya. Di situ cukup lengkap pembahasannya. Kemudian kalau di Indonesia yang dikenal dengan klasifikasi tanah menurut Pusat Penelitian Tanah di Bogor ya. Nah, ada Pusat Penelitian Tanah Bogor, kemudian melakukan penyempurnaan sistem klasifikasi tanah dengan dengan berbeda sedikit dari sistem USDA ya, seperti itu ya. Nah, ini pada tahun 1982 dimulai, kemudian pada modifikasi sistem tanah ini dipengaruhi oleh sistem FAO ya, atau Badan Pangan Dunia dan UNESCO ya. Seperti itu ya. Kemudian perbaikan tanah dilakukan seperti tidak digunakannya warna tanah ya. Jadi ada warna-warna tanah yang menentukan klasifikasi tanah ya, seperti itu ya. Jadi misalnya ada yang warnanya hitam, ada yang warnanya abu-abu, coklat ya, seperti itu ya. Kemudian sebagai kriteria penciri dari berbagai macam jenis tanah ya, seperti itu ya. Karena warna itu kadang dipengaruhi oleh bahan organik, mineral yang ada di dalam tanah ya, seperti itu ya. Kemudian perbaikan dilakukan tidak hanya digunakan warna tanah ya, tadi ya dikatakan ya, dikarenakan warna tanah ini tidak memperlihatkan sifat lain yang nyata dari tanah itu ya. Nah, ini terjadi perubahan nama dari tanah, dari regur menjadi grumusol ya, kemudian patsolik merah kuning atau PMK menjadi patsolik ya, kemudian hidrosol dan tanah sawah dihilangkan dalam sistem klasifikasi tanah ya. Dalam sistem klasifikasi tanah PPT Pusat Penelitian Bogor ini dikenal dengan 20 jenis golongan tanah ya, lebih banyak ya. Kalau tadi yang menurut sistem USDA itu 10 jenis tanah, kalau sistem Pusat Penelitian Tanah Bogor ada 20 golongan tanah ya. Nah, yang pertama itu ada tanah organosol ya. Organosol itu apa tanahnya? Nah, tanah yang mempunyai horizon histik yang setebal 50 cm atau lebih dari itu ya, dari 50 cm dengan bulk density atau berat volumenya yang rendah ya, jadi cukup remah ya, seperti itu ya. Itu tanah yang organosol ya. Kemudian ada tanah litosol yang merupakan tanah yang dangkal ya, yang dangkal yang terdapat pada batuan yang kukuh. Nah, itu berada kedalaman 20 cm dari permukaan tanah ya. Kemudian ada tanah ranker ya. Tanah ranker itu merupakan tanah dengan horizon aumbrik dengan kedalaman 25 cm dan tidak mempunyai horizon diagnostik dan lainnya ya. Kemudian ada tanah rengina ya. Nah, itu merupakan tanah dengan horizon yang molik yang terdapat di atas batu kapur, batuan kapur ya. Jadi ada gunung kapur ya, dengan kadar kalsium karbonat lebih dari 40% ya. Jadi kapur-kapuran itu dengan bahan unsur kalsium karbonat yang cukup tinggi ya, itu yang dikatakan dengan tanah rengina ya. Kemudian tanah yang dikatakan dengan grumosol ya, tanah yang selanjutnya tanah grumosol merupakan tanah dengan kedalaman lebih dari 30% ya, seperti itu ya. Bersifatnya tanah grumosol ini mengembang ya jika basah ya. Jika basah dia akan mengembang ya, seperti itu, dan retak-retak jika kering ya. Nah, retak atau crack ini dengan lebar yang cukup besar ya, seperti retakan yang cukup besar ya, 1 cm dengan kedalaman retak bisa mencapai 50 cm dan dijumpai gilga ya, atau struktur membaji pada kedalaman antara 25 sampai 125 cm dari permukaan tanah ya. Kemudian ada yang dikatakan dari Pusat Penelitian Tanah Bogor ini, ada yang dikatakan dengan tanah gleisol ya, yaitu merupakan tanah yang memperlihatkan sifat hidromorfik pada kedalaman 0 sampai 50 cm dari permukaan dan dijumpai horizon histik, umbrik, molik, dan kalsik dan gipsik ya. Kemudian ada yang dikatakan juga dengan tanah aluvial ya, yang merupakan
tanah yang berkembang dari bahan induk aluvial muda, kemudian terdapat stratifikasi dengan kadar C organik yang tidak teratur, kemudian horizon merupakan dapat berupa horizon yang okrik ya, horizonistik dan sulfrik ya, seperti itu ya. Jadi dia ada yang mengandung belerang juga ya, seperti itu ya, aluvial ya. Kemudian ada yang dikatakan juga dengan tanah regosol yang merupakan tanah yang bertekstur kasar dari bahan albik dan dijumpai pada horizon penciri lainnya ya, kecuali okrik, hostol dan sulfurik ya, dengan pasir yang kurang dari 60% pada kedalaman 25 sampai 100 cm ya, itu tanah regosol ya. Kemudian ada tanah koluvial ya, kemudian ada tanah arinosol, kemudian ada tanah andosol yang merupakan tanah yang berwarna hitam sampai coklat tua dengan kandungan bahan organik tinggi, remah yang dan berporos ya, atau remah ya, seperti itu ya. Berpori ya, licin dengan ciri-ciri agak licin dan reaksi tanahnya pH-nya sekitar 4,5 sampai 6,5. Ini ya pH-nya ya, keasaman ya. Kemudian horizon bawah tanah ini berwarna coklat dan coklat kekuningan ya, seperti itu ya. Umumnya banyak di daerah-daerah yang subur ya, seperti itu ya. Nah, untuk pertemuan kali ini saya harap yang sesi ke-6 ini kalian semua semakin rajin dan tetap semangat. Nah, untuk kehadirannya dapat mengisi absen yang ada di bawah ya. Kalian klik kemudian di-download materi-materinya dan dibaca, kemudian menjawab di ruang diskusi. Dan jangan lupa mencari materi-materi yang relevan ya. Yang relevan ada di misalnya di Google Scholar atau Google Cendekia. Nah, itu cukup banyak ya materi-materinya ya yang relevan dan terupdate ya. Kemudian jangan lupa kalian mengerjakan tugas yang diberikan ya, dengan literatur atau pustaka dicantumkan ya, seperti itu ya. Untuk pertemuan kali ini saya tutup. Sekian dan terima kasih.